Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Fernanda dengan NIM 23025. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum jaringan komputer modul 2 yang bertema memeriksa frame Ethernet. Dan di video ini ada tugasnya yaitu mempraktikkan semua instruksi yang ada sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam modul. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita akan menjalankan semua instruksi yang ada di sini dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam modul. Untuk latihan pertama, yaitu memeriksa header frame Ethernet 2. Untuk langkah pertama, yaitu review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Di sini kita disediakan tabel yang ada di dalam WireShark nantinya, yaitu preamble 8 bytes, destination address 6 bytes, source address 6 bytes, frame type 2 byte, data 46 sampai 1500 byte, dan FCS 4 byte. Kemudian langkah kedua yaitu memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Dalam contoh di bawah, host PC ini mempunyai IP address sekian dan default gateway mempunyai IP address sekian. Caranya seperti apa? Seperti ini, kita ke command prompt, kita ketikkan ipconfig/al lalu enter. Setelah itu akan muncul beberapa data jaringan yang ada di dalam komputer kita seperti ini, di mana di sini ada physical address yang termasuk MAC address, kemudian IP address, dan default gateway. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan WireShark. Di sini ada dua gambar. Untuk gambar pertama, ini tampilan menyoroti rincian frame untuk request ARP. Dan kedua ini balasan dari ARP, yaitu ARP replay. Nah, kita baca ininya, tangkapan layar dari tangkapan WireShark di bawah memperlihatkan paket-paket yang dibangkitkan oleh suatu ping yang dijalankan oleh host PC ke gateway default. Suatu filter telah diberlakukan terhadap WireShark untuk menangkapkan hanya protokol ARP dan ICMP. Jadi di sini di gambar ini sudah difilter ini, kita bisa lihat hijau di sini ARP or ICMP. Oke, ARP merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk memperoleh MAC address yang diasosiasikan dengan IP address tertentu. Biasanya dimulai dengan suatu query ARP dan jawaban untuk MAC address dari gateway router. Oke, intinya di sini ada gambar pertama ini di filter ARP atau ICMP dan ini request broadcast, request ARP, dan ini adalah balasan ARP-nya. Kita masuk ke langkah 4, memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Nah, di tabel ini juga sebenarnya sama kayak tabel langkah pertama, tapi di sini dijelaskan lebih rinci. Oke, untuk yang pertama itu preamble. Preamble itu value-nya tidak terlihat dalam tangkapan. Itu artinya preamble itu tidak ada di dalam WireShark, tampilan WireShark di sini. Itu tidak ada preamble ya. Kemudian yang kedua, destination address. Value-nya ini apanya? Ini deskripsinya ini. Destination address itu alamat dua tersebut setiap address panjangnya 48 bit atau 6 oktet diisikan sebagai 12 digit hexadesimal. Oke, di sini kita bisa lihat destination address-nya. Nah, di request ARP-nya destination address-nya masih 0. Masih FFF bukan 0. FFFFF ini destination address. Kalau di sini destination address-nya sudah ditemukan ini. Destination address-nya F0 if 1F AF50 ini. Kemudian short address. Ini integer 6 angka hexa pertama menunjukkan kode pabrik. Ini 6 angka hexa pertama itu ini 30469A. Menunjukkan kode pabrik 6 angka hexa terakhir merupakan nomor seri dari NIC tersebut. Ini nomor serinya 99C5 sama 72. Ini sama ya kayak yang di sini. Nih, integer. Kalau di sini masih itu kan masih apa? Masih request ARP. Kemudian ada frame type. Di sini typenya 0 kali 0 806. Nah, untuk frame Ethernet 2, file ini mengandung suatu nilai hexadesimal yang digunakan untuk menunjukkan jenis protokol. Nah, sini kalau 0800 ini berarti protokolnya menggunakan IPv4. Kalau di sini kan tipenya segini, berarti ARP. Oke.
Terus ada datanya ARP. Kalau di sini nggak ditunjukin karena ini kurang ke bawah ya. Data itu ada di, oh enggak, ini. Mohon maaf, data itu di sini. Tipe ARP. Tapi, oh enggak, ini bukan datanya, ini tipenya. ARP datanya itu ada di bawah, bawah sini masih ada. Itu data ARP. FCS tidak terlihat, ini tidak ada juga kayak Frameable di dalam tanggapan layar Wireshark. Oke, aku tunjukin yang ini ya tadi ya, data. Misal kita ini kan banyak set banyak, kita pilih salah satu chat. Ini datanya nih. Ini data transmission control protocol. Tipenya ini, tipenya IPv4, ini datanya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Yang penting dari field destination address itu adalah MAC address-nya. MAC address-nya. Karena MAC address itu digunain untuk kita tahu mau ngirim alamat kemana destinasinya. Jika tidak ada MAC address-nya, mungkin nanti akan tidak bisa mengirim atau request timeout, mungkin begitu. Terus yang kedua, jadi jawaban nomor 1 itu apa yang penting, yaitu MAC address tujuannya yang penting. Nomor 2, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Jadi ini broadcast ARP kan, mengirimkan request ARP sebelum sebelum request ping request yang pertama. Jadi untuk mencari MAC address dari ini, MAC address dari IP ini. Jadi kalau udah ditemukan MAC address-nya, maka akan melakukan request ping itu. Jadi tujuannya melakukan broadcast ARP sebelum pengirim request ping pertama itu untuk mencari MAC address dari destination yang ingin kita cari. Jika tidak ditemukan atau tidak cocok, maka akan keluar request timeout. Gitu. Terus yang ketiga, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Oke. Nih, MAC address dari source frame pertama ini. F0, ini frame pertama kan, paling atas. F0, 1F, AF, 50, FD, C8. Itu MAC address-nya ya. MAC address-nya ini ya. Oke, udah. Lanjut nomor 4. Sebutkan vendor ID OUI dari source NEC dari balasan IP. Sebutkan vendor dari source. Oke, ini untuk balasan ARP di sini vendornya ini 30, 46 dan 94. Kan vendor itu 3 otak pertama. Jadi sampai 9A. Ini adalah vendor OUI dari balasan ARP. Source NIC ini. Yang tadi ya, ini balasan ya. Ini jadi sampai 9A. Oke, sudah. Nomor 5, bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Dari MAC address yang merupakan bagian OUI sama seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu 3 oktat pertama. Oke, 3 oktat pertama ini. Misal ini. Sampai sini, kalau ini di sini. Gitu. Kemudian, sebutkan nomor seri dari NIC dari source. Nomor serinya itu 3 oktat. Di sini dijelaskan angka hexa terakhir, 3 oktat terakhir. Jadi dari 99, C5 sampai 72. Tuh. Untuk NIC-nya. Kemudian kita masuk ke latihan kedua, yaitu Wireshark menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Menggunakan Wireshark. Di sini kita mulai menggunakan Wireshark ya. Langkah pertama, mengetahui IP address dari default gateway dari PC Anda. Buka jendela command prompt, jalankan perintah wconfig, tuliskan wconfig dan tombolnya. Ini kontrol Windows R, command enter. Nah, kita tuliskan IP config /all. Nah, lalu kita akan mencatat apa yang bisa dicatat di sini. Tuliskan IP address dari
dari default gateway. IP address dari default gateway. Ini IP addressnya ini. Saya lihat dulu. Ini saya udah nyiapin, sudah saya catat, sama kok seperti yang ada di gambar. Nih, IP addressnya ini punya saya, gateway-nya ini, default gateway ini MAC addressnya. Oke, sudah dicatat. Mana tadi? Nah, udah dicatat. Ini adalah MAC address, ini adalah IP address, ini default gateway. Oke, sudah. Latihan kedua, mulai menangkap trafik pada NIC-PC. Buka Wireshark dan mulailah menangkap data. Amati trafik yang muncul di dalam jendela daftar paket. Oke. Kita buka. Nah, nih. Untuk yang terdaftar yang kita bisa tangkap di lingkungan saya ya seperti ini masih sedikit. Ini bakal terus menangkap selama belum di stop. Kalau nah kan banyak tiba-tiba kan. Nah, ini secara protokolnya macam-macam protokol UDP, TCP banyak kita stop. Kemudian langkah 3, memfilter Wireshark untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Oke, kita filter. Kayak tadi, filter ICMP. Filter. Nah, masih 0, masih kosong karena belum dijalankan. Oke, langkah keempat, dari jendela command prompt, ping default gateway dari PC yang telah direkam langkah 1. Oke, tadi gateway-nya ini kita ping di sini. Ping. Yes, jangan lupa nyalakan. Nah, kalau sudah dinyalakan, kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Kita stop. Karena sudah. Hentikan penangkapan traffic pada klik stop capture untuk menghentikan penangkapan. Udah kita tadi ya, udah kita stopkan. Kemudian lagi nih. Stop. Nah, kemudian periksa request echo ping pertama dalam Wireshark. Jendela utama Wireshark dibagi ke dalam 3 bagian, panel daftar paket atas, panel dinamis tengah, panel paket batch bawah. Kita langsung masuk ke sini ya. Dalam panel pertama paket atas, klik frame pertama yang akan melihat echo ping request di bawah judul baris tersebut menjadi tersorot. Dalam panel daftar paket bagian atas, kita klik. Nah, kan? Kita klik. Klik frame pertama, Anda akan melihat echo ping request di bawah judul baris tersebut. Oke, kita lihat. Nih, ini ping echo request ini. Echo request. Kemudian, periksa bagi baris pertama dalam panel injek paket. Bagian tengah, baris ini menampilkan panjang dari frame. Panjang dari frame 70 nih. Bagian tengah, frame 470 74 batch on wire, 59 batch. Nih panjangnya. Kemudian baris kedua dalam panel rincian paket menu bawah ini merupakan frame Ethernet 2. MAC address dan source juga ditampilkan. Oke. Ini Ethernet 2. Set source dan destination jangan lupa ditampilkan. Oke, sudah. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Apa MAC address dari NIC-PC? MAC address dari NIC-PC. Oke, MAC address dari NIC-PC itu ini F4, 6A, DD, 70, 0E, dan AF. Itu MAC address dari PC saya. Apa MAC address dari default gateway? Default gateway MAC addressnya ini. BO, B0, 8B, 92, A6, B1, sama 10. Itu MAC address dari default gateway-nya. Oke. Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lebih lanjut dalam Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Oke. Bentar. Klik tanda lebih pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lebih lanjut dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan?
Oh, ininya. Nih, jenis tipenya itu IPv4. Jenis tipe ini. Seperti tadi 0 kali 08000 itu jenis frame yang ditampilkan, yang digunakan. Kemudian, dua baris terakhir ditempelkan dalam banyak informasi yang filter. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4 source dan destination. Mana IP address dari source? Oke, IP address dari source. Ini IP address dari source 192.168.1.19. Ini ya, sama kayak yang IP address punya saya. Karena ini kan ngepingnya dari laptop saya, dari PC saya, jadi sama. Kemudian, mana IP address dari destination? Jadi IP address dari destination-nya ini. Menggunakan default gateway dari PC saya juga. Pasti sama dengan sini. 192.168.1.1.1. Itu. Lanjut ke pertanyaan 5. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian untuk menyorot frame hexa dalam paket panel bagian. Klik baris bawah Ethernet message protokol dalam bagian tengah periksa yang disorot pada bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot. Oke, kita coba nyorot ini yang pertama kan. Nah, di sini ada beberapa angka-angka dan juga huruf-huruf. Nah, dua oktet terakhir yang disorot ini adalah HI, dan juga ini 6869. Nah, mengeja dua oktet terakhir yang disorot. Oke, kayak gitu mengejanya. Ini HI dan 6869. Lanjut ke soal nomor 456. Klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksa frame echo replay. Ingat bahwa MAC address dari default sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Oke, kita lihat apakah sudah terbalik. Awalnya kita dari PC kita ke default gateway. Kemudian ini dari default gateway ke PC kita. Sudah kebalik ya, sudah kebalik. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Oke, destination address ya. Kita lihat destination address di sini. F4, pertama dulu. Ini destination address B0 titik 8B92 A6 B1 sama 10 itu. Device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Jadi destination address-nya itu, MAC address-nya itu. Kemudian langkah 7, menangkap paket host jarak jauh. Klik icon start capture untuk memulai suatu tangkapan WhatsApp. Sebelumnya continue with surfing, buka jendela command prompt. Dalam jendela command prompt silakan ke www.cisco. Di sini kan lagi kan. Dan ini continue with surfing. www.cisco tadi www.cisco.com. Oke, ping www.cisco.com. Oke, apakah ada terjadi sesuatu? Oke, terjadi di sini. Kemudian silakan menghentikan tangan kosong. Oke, sudah set, kita hentikan. Ya, sudah dihentikan. Filter pada periksa paket baru yang terdaftar, paket baru. Ini paket-paket barunya ya ini semua. Oke, ini semua paket-paket baru. Paket-paket baru ini semua. Terus pertanyaan lagi. Dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address, source, dan destination? Ping pertama. Ini ping apa tadi? Ping request. Oke, itu berarti kan. Nah, untuk MAC address-nya, ya betul, untuk MAC address-nya itu
udah diklik set, udah ini MAC address dari source itu ini F4, ini punya saya F4 6A DD 70 0E dan AM. Kemudian untuk destinasinya ini B0 8B 92 dan A6 B1 dan 10. Itu untuk MAC address source dan destination. Kemudian yang pertama. Kemudian soal nomor 2, sebutkan IP address source dan destination yang dalam feed data dari frame. Oke, untuk source-nya ini address punya saya, PC saya 192.168.1.19. Oke, punya saya. Kemudian destinasinya ini. Ini adalah IP address dari Cisco-nya tadi 108.26.1936. Oke, kemudian nomor 3, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address dan destination berubah sedangkan MAC address dan destination masih tetap sama? Tidak berubah kan? Alasan perubahan IP address destination pada frame echo replay itu address destination berubah karena sekarang frame tersebut dikirimkan dari gateway ke PC saya, sedangkan source dan destination IP terbalik. Namun MAC address tetap sama karena PC mengirimkan permintaan harus respon dari gateway menggunakan MAC address-nya yang sama. Jadi kenapa ada perubahan di IP address-nya? Karena sekarang frame tersebut dikirimkan dari gateway ke PC saya, sehingga source dan destination IP address terbalik. Namun, MAC address-nya tidak berubah karena PC yang mengirim permintaan ping harus mendapatkan respon dari gateway yang menggunakan MAC address yang sama. Tuh. Kemudian yang keempat, Barsak tidak menampilkan feed variable dari suatu frame. Apa yang terkandung dalam variable? Oke, yang terkandung dalam Preamble adalah bagian dari header frame Ethernet yang berfungsi untuk sinkronasi Preamble terdiri dari serangkaian bit. Biasanya 7 byte bernilai 10 yang memungkinkan perangkat penerima untuk sinkronasi dengan sinyal sebelum menerima data utama. Preamble ini tidak ditempelkan oleh Barsak karena biasanya merupakan bagian dari lapisan fisik dan tidak dikirim ke lapisan perangkat lunak yang dianalisis oleh Barsak. Oke, kita sudah melakukan semua langkah-langkah yang ada. Mungkin videonya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.